wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kelas 7 semester 1 yang berjudul Keluarga Awal Kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran network. Sebelum memulai materi, saya sedikit menyinggung ya tentang apa itu model pembelajaran network. Model pembelajaran network adalah bentuk kerjasama antara siswa dengan media elektronik dan media massa untuk mencari data dan keterangan seperti di internet, di TV, di Google, terus di koran, di buku, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Andri. Bu Andri dipersilakan. Kalian anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sarana berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati aja, Mas. Dalam hati. Dalam hati. Mulai. Oh iya, Mbak Andi berapa? Macan. Oh iya. Oke, anak-anak. Kalian semua itu tentu masih tinggal dengan orang tua kalian kan semuanya? Tidak. Terus gimana? Oh ya, kamu untuk ya? Iya, bisa. Terus nanti kalau di rumah itu pasti kalian melakukan berbagai aktivitas, entah itu membantu orang tua ataukah belajar, dan masing-masing aktivitas yang kalian lakukan antara anak satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda, ya kan? Iya. Ya. Terus di antara kalian itu juga ada yang tinggal di daerah perkotaan, pedesaan, ada juga yang tinggal di mungkin permukiman kompleks perumahan. Ada ya? Tidak ada, di desa semua. Iya. Oh iya. Jadi hari ini itu kita akan membahas materi mengenai keluarga awal kehidupan. Hari ini materi yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama itu keberadaan diri dan keluarga, kemudian yang kedua itu mengenal lokasi tempat tinggal. Untuk mengenal lokasi tempat tinggal ini dibagi menjadi 3. Silakan disimak. Itu yang pertama, di sini ada lokasi, kemudian kondisi wilayah Indonesia dan juga pemahaman lokasi laut peta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keberadaan diri dan lingkungan keluarga. Anak-anak semuanya, keluarga itu merupakan tempat pertama, tempat kalian bersosialisasi dan juga berinteraksi, tempat kalian belajar. Pertama kali pendidikan kalian itu kan berada di keluarga. Terus di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, kemudian mungkin kakek, nenek, saudara-saudara kalian, kakak kalian, adik kalian, seperti itu. Kalian semua itu patut bersyukur ya kalau keluarga itu masih utuh, masih diberikan kesehatan, ya kan? Alhamdulillah kan? Kan. Di dalam keluarga itu terdapat silsilah keluarga kan, ya kan? Silsilah keluarga itu merupakan cerminan dari sejarah. Masih ingat nggak kata sejarah itu berasal dari bahasa apa? Ya, bahasa apa? Arab. Artinya apa? Ya, pohon. Jadi silsilah keluarga itu ada kaitannya dengan sejarah, di mana setiap pohon itu digambarkan terus berkembang melalui lintasan waktu dan juga berbagai peristiwa. Mungkin itu saja ya materinya anak, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Anis. Silahkan dulu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang
lokasi dan tempat tinggal. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi, siapa di sini yang tahu itu lokasi itu apa? Tahu Tempat dulu. tinggal. Lokasi itu apa? Tahu dulu. Saya pertama. Baik, lokasi adalah letak objek di permukaan bumi. Apa sih macam-macam lokasi? Yang pertama, yaitu lokasi absolut adalah lokasi yang bersifat tetap, tidak berubah. Yang kedua adalah lokasi relatif, adalah tempat yang dapat berubah. Yang lokasi absolut, contohnya adalah letak astronomi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi yang kedua tentang kondisi wilayah Indonesia. Poin yang pertama, letak dan luas. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya ingin bertanya kepada kalian. Secara geografis Indonesia memiliki 2 benua dan 2 samudra. Silakan dijawab. Yang bisa angkat tangan. Ya, baik Mbak Karin apa? Samudra India dan Samudra Pasifik. Ya, yang 2 benua. Asia Tenggara dan Australia. Baik. Di sini pengertiannya adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Yang kedua, letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis bintang dan garis bujur. Sebelum saya menjelaskan tentang garis bintang dan garis bujur, apa yang kalian ketahui tentang garis bintang dan garis bujur? Silakan, siapa yang bisa menjawab apa itu garis bintang dan garis bujur? Yang melintang. Baik, Mas Abidin ingin menjawab. Mas Abidin ingin menjawab. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan dari saya. Saya tahu dulu. Baik, untuk garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Yang gimana? Yang ini ada begini. Contohnya ya, Indonesia memiliki letak astronomis yang kayak tadi yang 6 derajat lintang utara. Ini menyebabkan perbedaan waktu di Indonesia. Iya, itu loh. Garisnya lurus enggak apa? Apa yang lurus? Itu lagi. Intinya ini menyebabkan perbedaan waktu dan pengaturan waktu dalam 3 zona, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WIT waktu Indonesia Timur, dan WITA yaitu waktu Indonesia Tengah. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang ketiga yaitu cuaca dan iklim. Cuaca di sini adalah kondisi rata-rata udara di suatu wilayah dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah kondisi cuaca rata-rata tahunan dalam wilayah yang cakupannya luas. Contohnya cuaca yaitu suhu di Kabupaten Ponorogo pagi ini mencapai 24 derajat. Contoh dari iklim adalah Indonesia memiliki Indonesia beriklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan yang terakhir adalah materi kondisi
geologis. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pergunungan dunia, yaitu ya Mbak Nia apa? Sirkum Pasifik sama Sirkum Mediterania. Ya benar, pergunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Baik, ini ditandai dengan pergunungan yang masih aktif, gunung api yang masih aktif di Indonesia. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu April. Bu April dipersilakan. Oke, selanjutnya materi yaitu pengembangan peta. Ada yang tahu pengertian peta itu apa? Belum tahu. Fajar tahu, Bu. Ayo Mas Fajar. Bisa. Oke, saya jelaskan. Peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang terkecil dalam bidang data menggunakan skala tertentu. Komponen-komponen peta itu ada 7 poin. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta itu merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Yang kedua yaitu skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Skala itu terdiri dari 3 jenis, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Ada yang bisa menjelaskan 3 skala itu? Ayo di skala bro. Mas Fajar silakan. Lagi. Aku nggak tahu. Dibaca itu loh. Nanti dibuka loh. Gimana Mas Fajar? Jawab Pak. Tidak ada. Tiga skala. Skala numerik dan grafis. Biasanya dijawab ya. Jelas nih. Awal dari perang dunia kedua. Skala. Skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Skala numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecah seperti 1:1000. Skala verbal skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai jumlah mil di lapangan seperti 1:4 mil, yang berarti 1 inch di peta mewakili 4 mil. Jarak sebenarnya di lapangan. Skala grafis merupakan skala yang ditunjukkan dengan garis atau grafik. Komponen peta yang ketiga yaitu simbol peta. Simbol peta terdiri dari simbol titik itu untuk menggambarkan contohnya ibu kota kabupaten. Terus simbol garis untuk menggambarkan kenamakan yang sehubungan dengan jarak.
pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan menunjukkan informasi kepada pembaca mengenai sumber data yang digunakan pada tahun pembuatan peta. Selanjutnya yaitu fungsi peta. Ada yang tahu fungsi peta itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat peta. Ayo dibaca anak-anak, jangan diam saja, jangan tidur, jangan ngobrol sendiri. Fungsi peta. Memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Yang ketiga, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi. Yang keempat, menyebutkan data mengenai potensi suatu daerah. Yang kelima, memudahkan suatu pekerjaan. Bagaimana, Bu? Ya, benar anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan membuat katalog ya. Opsional aja, nanti terserah mau sama siapa dibentuk lingkaran. Silakan kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Letak kelompok. Untuk anak-anak, ayo untuk kelompok. Ayo, itu kelompok. Dari kelompok, Silakan deh. ini saksinya tuh Mbak. Iya. Mbak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kita kelompok 4. Untuk kelompok 1 tugasnya membuat pohon keluarga. Mau apa keluarganya Mbak Sapa, Mbak Herina, Mbak Iis atau Mbak Novia ya? Untuk kelompok 2 itu membuat kita menuju sekolah terdekat. Menuju sekolah terdekat. Terserah mau ke sekolah SD terdekat atau SMP atau TK terserah ya. Rumahnya Mbak Salon atau Mbak Amin ya. Untuk kelompok 3 mendeskripsikan kondisi wilayah yang tempat tinggalnya. Iya, wilayah Mbak. Identifikasi komponen-komponen dalam peta. Nah, kayak tadi, kayak apa dijelaskan Mbak apa? April, kayak simbol-simbol kayak baik, setelah saya bagi tugas ya, silakan dikerjakan waktunya 10 menit ya. Di sini Bu Guru tidak akan membatasi kalian untuk mencari sumber-sumber terluas seluas-luasnya. Di internet, di buku, di lingkungan sekitar atau di koran atau di TV, terserah kalian ya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, nanti dipresentasikan di depan perwakilan kelompok 2 orang. Silakan dikerjakan. Saiki presentasi. Gimana anak-anak? Sebentar bisa.
Ayah, tapi nama orang. Kasih nama juga gak apa-apa lah Nana. Iya, Mbak. Kerjakannya sampai jam 9 lebih 5 menit ya. Setengah 9 karena 9 ya. Setengah 9 lebih 5 menit. Ada berapa? Pak dulu. Sebelumnya ngomong dulu lah. Ngomong dulu ya, Bu. Urut deh. Gak boleh. Semua gak pakai semua juga orang aja. Jangan banyak-banyak. Ayo. Gak orang bu ibu guys. Kita dari poin keluarga dari keluarganya Novia. Yang pertama itu ada kakek dan nenek. Kakeknya yang bernama kakek Ahmad dan neneknya bernama nenek Serena. Terus kakek dan nenek melahirkan seorang ayah dan ibu. Ayah dari keluarganya kakek yaitu ayahnya Novia bernama Naiman dan ibu Janda dan mempunyai anak dua yaitu anak pertama Dina dan yang kedua adalah Novia. Dan dari keluarga seorang ibunya atau neneknya itu melahirkan mamanya yang bernama Istri dan bibinya bernama Asma dan melahirkan anak bernama Aminah. Kesel-keselan aku. Baik, anak-anak, jadi kalian semua sudah paham ya terkait silsilah keluarga itu. Sifat dari silsilah keluarga itu terus berkembang dan juga bertambah seiring berjalannya waktu dan juga periodisasi peristiwa. Turun-turun tak, Bu? Untuk gimana maksudnya, Mbak? Berkembang biak. Ya kan harus berkembang kan. Ini nanti masih bisa ya. Iya. Ini nanti bisa semuanya menikah, kemudian punya anak. Novia juga bisa menikah, terus punya anak. Pokoknya terus berkembang dan juga bertambah. Itu ya Nana? Ya Bu. Terima kasih. Berkesan, fokus sudah. Diudaranya kampus IAIN dari kampus IAIN Ponorogo ke utara, terus melewati Gamuju, kemudian masuk ke jalan yang diceritakan jalan yang diceritakan kemudian melewati Bukak dan sampai. Ya, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan Kok sendiri? Lah kok jomblo, Mas? deskripsi tempat tinggal. Saya bertempat tinggal di Kota Ponorogo, tepatnya di Desa Sari, Kecamatan Jabatan, Kabupaten Ponorogo dengan koordinat 11 derajat lintang utara, 52 derajat Mas kacamatanya timur dipakai dan dulu, Mas. 7 derajat 2 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut.